Suaranya nggak ada. Halo, halo. Iya. Udah, oke. Lanjut. Iya, kadang-kadang orang Islam itu suka mengtuhankan agak bahasa gitu. Mengislamkan bahasa. Gue kesal sama orang-orang gitu loh. Kata Allah itu juga bukan milik orang Islam itu. Kata Allah itu bukan milik orang Islam, bukan Pak. Itu harus jujur. Kalau nggak jujur, tingkat kebohongannya tinggi, ya sulit dong kami jelasin itu. Ya terjemahan dong. Karena kan kita kan menggunakan huruf A, bukan alif. Gimana sih? Kan Allah itu kan di kitab LAI memang ada tulisan alif, alif lam lam. H kan enggak. A L L A H. Loh berarti terjemahan benar. Kami bukan mengambil istilah alif lam lam atau Bu, gini, gue nggak ngomongin originnya, gue nggak bilang origin, tapi kata Allah itu di dalam pra Islam di Arab, khususnya di Syria, itu sudah dikenal namanya nama itu di daerah Syria Tenggara, nama kotanya Zabat, itu ada di Syria Tenggara. Zabat itu nama kota tempat itu berada di Syria Tenggara. Dulu namanya Syria Tenggara, sekarang gue nggak tahu apa namanya. Syria Tenggara itu kota Zabat. Nah itu ada penemuan inskripsi. Inskripsi itu berupa monumen pengesahan gereja. Di dalamnya itu terdapat nama romo-romo, nah presbiterannya itu semua ditulis namanya, dan dibuka dengan kata Bismillah. Bismillah itu 512 itu Muhammad lahir tahun 500 berapa? 571 bukan? Atau 576? 570-an kan? Loh ini inskripsinya 512. Loh kami kan lebih duluan. Loh suka-suka kami mau nyebut kata Allah kek di kitab kami. Makanya itu kenapa kata LAI, terjemahan LAI dari dulu sampai sekarang itu udah ada yang nuntut Pak untuk dihilang. Gak apa-apa, itu kan gini loh, gue nggak pernah dengar sih sejujurnya, tapi nggak masalah juga. Ada orang yang keberatan dengan kata Allah, menurutku juga nggak masalah. Tapi LAI itu kan apa sih fungsi LAI itu kan menerjemahkan agar supaya orang-orang itu paham, bukan malah pusing. Makanya perlu diterjemah. Dia itu lembaga gini Pak, itu ngomong kalau itu it's okay nggak masalah dong. Beda kalau saya beda kenapa? Kan nggak masalah kan, bukan berarti Kristen bubar kan. Tapi gini, yang di dalam terjemahan itu juga ada sisi historikalnya, bukan cuma hanya literal, bukan hanya kata per kata interliniernya doang diterjemahkan. Karena begini, bahasa Arab kalau lu artiin kata aja kata per kata, mampus itu Quran. Kalau nggak ada lembaga penerjemah depak untuk diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tanpa pakai otak, hanya interlinier, nggak ada artinya itu banyak. Nah makanya kan menerjemahkan itu nggak gampang. Nah, memang kita akuin menggunakan kata Allah itu supaya kan relevan. Di Indonesia itu banyak orang Islam. Mereka itu menyebut Tuhan itu dengan kata Allah. Ya udah kami pakai Allah. Tapi
kata Allah secara historical bukan proper name, dia predikat name. Ini memang bukan proper name Allah itu. Karena gini, kita juga bisa narik dari rumpunnya, rumpun Semitik atau Arab katanya. Ya kan? Kadang-kadang kan orang-orang Muslim ini kan sok-sok ngomong Semitik itu apa sih artinya? Salah Pak, salah. Rumpun Semitik itu rumpunnya bahasa dari turunannya Sem. Sem itu anaknya dari Nuh. Sem, Ham, Yafet, makanya Semitik. Nah, Sem itu ada namanya Eber. Eber, dia punya anak namanya Sem, itu punya anak namanya Eber. Juga punya anak namanya Aram. Nah, dari Eber inilah muncul Ibrani, muncul Arab. Muncul namanya Arab. Dan itu loh rumpunnya Semitik namanya. Bukan rumpun Japet. Bukan rumpun Ham. Ham itu, kalau rumpun Ham itu Afrika. Japet itu di situ ada Romawi, Inggris semua. Nah, Sem ini rumpunnya ya rumpun-rumpun Semitik. Arab, Ibrani, Ethiopia termaksud di dalamnya. Ya kan kayak gitu-gitu kan nggak dipelajari di Islam. Mana dipelajari? Kalau misalnya kita tahu, semua orang Islam tahu kayak begitu, pasti damai dunia ini. Dunia ini pasti damai kalau belajar. Kalau nggak belajar, cuma hanya mengklaim, wah Allah milik orang Islam. Oh, nggak benar. Kalau kata Allah milik orang Islam, itu kenapa Muhammad nyebut kata Allah nggak ada yang pernah protes? Kenapa? Dengar nggak? Ya, sekarang dengar nggak Pak? Ini, nah, nggak dengar banget. Nggak, suara gue yang harus keras. Suara gue keras nggak? Iya. Tadi gue ngomong apa ya? Ya itu rumpun Semitik namanya. Rumpun Semitik. Kita kekristenan itu tuh kaya akan fonetik korespondensi Pak. Lu kalau ngomongin kayak misalnya tadi Hawariyun itu berasal dari bahasa Afrika, bahasa Ethiopia yang diserapkan ke dalam bahasa Arab menjadi Hawariyun. Gua nggak masalah. Gue itu nggak masalah, tapi yang bermasalah justru gini loh, kalian klaim bahasa Arab itu punya Islam. Nah itu jadi bermasalah jadi sama saya. Makanya saya keluarin. Keberatan saya di situ. Kalau lu mau serap itu semua lo, misalnya kata Tuhan itu yang bahasa Arab. Tuhan itu terjemahan kata Tuhan kan. Tiada Tuhan selain Allah. Dan kata Tuhan itu milik siapa? Milik Islam atau milik gereja? Bukan. Asal usulnya originnya dari gereja atau dari masjid? Iya, dari mana? Dari Kristen atau dari Islam? Bukan milik. Iya, kalau gue sih rela, nggak apa-apa gue ikhlasin. Tapi asal muasalnya itu berasal dari orang mana itu? Islam kah atau Kristen? Dari Kristen Pak. Itu Tuhan bahasa Melayu itu kan. Dulu kan Tuan adanya. Tuan. Kenapa ditambahin H? Itu ada penekanan gitu loh. Suaranya bisa dikerasin nggak? Ini kayak bisik-bisik dalam karung ini. Dengar nggak nih suaraku? Suaranya King Real Salman ini lo nggak jelas ngomong apa? Jelas kok. Nggak, suaraku jelas nggak? Jelas, suaramu jelas. Suaranya King Real ini loh nggak jelas. Aduh. Kalau King Salman jelas, Aronnya yang kedengeran. Coba jelas nggak sekarang?
Halo. Jelas. Ya, jelas. Enggak lah. Gitu loh Pak, makanya iya, makanya lu kalau ketemu kayak Buya Sakur, ketemu kayak si Kurai Shihab, itu pasti pusing kepala lo. Pusing. Kenapa? Mereka itu belajar dari orang yang punya peradaban di dunia ini paling tua, Mesir. Lu perhatiin deh, setiap orang yang belajar dari Mesir, itu pasti pemikirannya itu lebih luas dibanding orang yang hanya belajar di, sorry ya, pesantren. Sorry, pasti. Buk, ya. Nanti kenapa di Mesir Kairo itu tahun 1924? Nah, lu tahu nggak? Cetakan-cetakan sekarang ini itu emangnya itu dari cetakannya dari Utsman bin Affan. Quran yang sekarang kalian pegang, yang kata kalian satu versi itu, yang cuma satu versi, nggak ada yang dirubah-rubah, yang nggak ada versi lain. Menurut kalian itu memang dari Utsman atau dari abad setelahnya? Iya, benar. Oke. 1924 itu dulu dari Mesir Kairo. Waktu itu ada namanya di Universitas Al-Azhar. Mereka itu kan menerima mahasiswa dari berbagai negara. Termasuk Indonesia, termasuk Libya, termasuk apa, you name it. Nah, mereka itu, ini gue baca nih ya. Nanti gue jelaskan tentang datanya, nanti gue nyusul. Gue janji gue nyusul. Mereka itu membawa Al-Quran yang berbeda-beda. Berbeda-beda dulu waktu itu. Nah, di situ tuh ada penentangan. Memang pada waktu itu juga punya. Bukan semuanya dialek, Pak. Bukan ngomongin tentang masalah ahrufnya doang. Bukan ngomongin tentang lakjanya doang. Artinya juga berbeda. Oh, enggak ada, bukan gitu. Enggak, beda. Enggak, tapi perbedaannya itu di konten. Kalau tentang jumlah surahnya mungkin sama, adalah perbedaannya itu ya itulah tadi yang kemenyakit versinya Waras, Hafes, terus Kalun dan lain-lain. Itu berbeda, Pak. Itu bukan cuma dialek. Waduha, itu kan kadang itu bosen gua ngomong ketemu. Kayak enggak, itu bukan cuma hanya dialek, artinya juga beda. Artinya pun juga beda. Artinya itu diselesaikan pada waktu itu sama Mesir Kairo dengan dari dana dari Arab, dari kerajaan Arab. Itu dibuat satu kanon, nah itu kanon Kairo. Ya, itulah yang sekarang tersebar. Ayat-ayatnya ada dong pasti. Iya pasti ada dong. Kalau enggak pasti ada. Cuman gue males nyarinya. Nanti kapan-kapan secara bertahap nanti gue. Iya. Tapi kalau iya bener. Kalau beda gimana, Pak? Oke. Kalau beda satu ayat nih dibedakan artinya beda. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya apa? Murtad nggak? Oh, nggak murtad juga. Loh, nggak. Ya udah, oke, nggak apa-apa, nanti aku kasih, nggak apa-apa. Tapi Bapak juga
Oke, sekarang gini, saya boleh nanti saya kasih boleh tapi Cari ya aja Pak Ade cari enggak aja. gampang nanti aku nggak mau ngasih pakai website, karena aku nggak suka pakai website. Iya semua banyak gue PDF gitu, tapi kan gue panjang, ada PDF gue ada ratusan lo, gue nyari kayak gitu kan males gue nyari. Sekarang kan gue lagi mau debat nih. Iya, nah contohnya gini, karena nggak semua muslim itu loh Pak, ini dengar nggak suara gue? Nah, nggak semua muslim itu pada umumnya, nggak semua muslim tahu tentang sejarah pengkanonan kitab mereka loh. Bener nggak? Oke, enggak. Oke. Mayoritas. Oke. Iya. Sama. Iya kan. Kadang kan tapi kan kalian kan merasa eksklusif. Oh, kami tahu. Kitab kami tahu semua. Karena kami menggunakan bahasa asli kan gitu ceritanya. Nah, enggak apa-apa. Sekarang saya nanya. Kira-kira kalau misalnya ke 100% pada umumnya orang-orang muslim yang Bapak lihat yang selama Bapak ada di manapun ini, di dunia apologet, di dunia ini debat, rata-rata mereka ngerti nggak tentang pengkanon kitab Quran? Oke. Sekarang saya mau tanya sama Bapak, kenapa ada pengkanonan? Iya, kenapa? Iya, bolehlah. Enggak. Saya nggak nanya tentang teknisnya. Tapi latar belakangnya kenapa? Apa? Terus? Terkoreksi gimana sih caranya? Bagaimana cara terkonfirmasinya? Ya, ditulis, oke. Enggak semua. Apa semuanya? Oke, bentar. Apa semuanya ditulis? Enggak semua. Di zamannya siapa? Di zaman siapa? Baik, enggak, bukan. Di zaman Khalifah siapa? Zaid bin Sabit. Oke. Ya, pengkanonannya. Tadi kan saya ngomong tentang pengkanonan. Pengkanonan kan nggak terjadi di zaman Nabi. Oke, jadi di mana? Oke, gini Pak, aku mau mempersingkat kerja Bapak nih. Pengkanonan itu terjadi di zaman Khalifah siapa? Nah, itu dia, itu dong. Jadi aku nggak ngomong ke Muhammad dulu, baginda Rasul tuh nggak, saya nggak ngomong itu. Karena iya, aku juga tahu, aku juga ngerti. Di zaman Abu Bakar juga ada permasalahan itu. Ya, betul memang. Makanya yang kan tadi kan kita kan fokus kita kan di tentang pengkanonan. Itu pengkanonan kan terjadi di zaman Utsman, bener nggak? Nah, terus, oke, terus,
Hmm. Ya iya. Di zaman Utsman bin Affan itu ada 4 orang, siapa aja namanya? Iya, itu oke oke Bom. Hmm. Hmm. Tapi Said bin Zabit itu juga awalnya menolak. Itu nggak apa-apa. Tapi bukan itu ngomong. Bukan 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 tugas berat. Memang itu nggak ada perintahnya. Itu loh permasalahannya. Tapi benar toh nggak ada perintahnya kan? Nggak ada. Bukan menulis gimana? Nah ya itu di. Oke boleh deh. Oke pengkanannya. Nah sekarang yang pertanyaanku kembali, latar belakangnya apa? Iya bersedang. Jadi ini mungkin itu yang aku bilang kan nggak tahu Bapak berarti. Jadi waktu itu terjadi banyak dialek. Qiraat Sabah itu banyak waktu itu. Pembacanya berbeda. Itu namanya justru yang nemu itu bukannya Utsman bin Affan. Nah, tahu justru gue tahu itu di benar-benar di hadis Muslim. Betul, tapi akhirnya di zamannya si Utsman bin Affan dibuat jadi berapa dialek? Loh, bukan. Yang diresmikan itu, yang di legasinya, bukan legasi, legalitasnya sama Muhammad itu yang diizinkan itu berapa arif? Berapa lajah? Ya mau sampai kan ada tuh. Ya belum kebakar loh. Gue belum kebakar. Jangan dulu ngomong kebakar, nanti bakarnya tuh nanti. Jangan dulu kebakar. Ini kita kan ngomong latar belakang, Pak. Ini iya kita harus sistematis. Kita belum ngomong bakar-bakaran. Kita ngomong tentang latar belakang. Kenapa di zaman Hudzaifah di zamannya si Utsman bin Affan itu ada pengkanonan? Itu dulu latar belakangnya kenapa? Hmm. Ya, tapi apa tuh? Khalifah. Iya tahu. Tahu. Terus?
Halo, halo, halo. Mati, Pak. Sorry, maaf. Mati. Gimana kan, Pak? Gini. Gini aja, Pak. Gini, sampai gini. Jadi sebenarnya itu terjadi karena di zamannya Hudzaifah bin Al-Yaman. Pada waktu itu, Hudzaifah bin Al-Yaman itu mendengar. Kacau nih. Halo. Iya. Ini nggak tahu kok. Hilang. Nih, di zamannya, aduh, lu mau sholat lagi. Udah sholat dulu dah. Udah sholat dulu deh. Habis sholat aja kita nanti lanjutin lagi. Tapi kita, iya, tapi datang lagi, ya. Lu sholat lagi, gue juga mau sholat. Enggak, suaraku dengar nggak? Nih ada. Yaudah kita, lu sholat dulu, nanti kita lanjutin. Gue juga mau sholat ini. Habis sisa berarti jam berapa? Jam 8, 7. Jam 8-an. Oke lah, siap. Oke, siap ya. Ya.